إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat fillah, peserta Zoom pada siang hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiyah, dan semoga apabila ada saudara kita yang sakit, ya, orang tua, kerabat, kakak atau adik kita yang sakit, semoga Allah Azza wa Jalla sembuhkan. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas tentang fikih halal dan haram. Ya, insya Allah kita akan kaji dari PDF yang sudah saya berikan, bisa nanti insya Allah ditampilkan. Ya, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala ada yang bersifat akidah, keyakinan, prinsip, ada yang bersifat syariah, ada yang bersifat syariah, ya, yakni tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang terkait dengan muamalah, ya, tentang akhlak, bagaimana tata cara kita bergaul, bermasyarakat, bersosial, dan sebagainya. Maka membahas tentang halal dan haram, tentang syariah, ini merupakan sepertiga bagian dari agama Islam. Jadi agama Islam terbangun menjadi tiga. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah muamalah. Ya. Sehingga seorang yang mempelajari akidah tanpa mengetahui halal dan haram, bagaimana ibadah, bagaimana ya hukum-hukum Allah Ta'ala, tentu tidak sempurna. Begitu juga orang yang mempelajari muamalah, dia baik secara muamalah, tapi kemudian dia menerjang apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, ini pun akan menjadi masalah tersendiri. Jadi semuanya harus berjalan secara harmoni, secara bersamaan. Karena itu pada siang hari ini akan kita kaji insya Allah tentang halal dan haram. Ya, PDF-nya sudah tampil belum? Yang pertama, poin yang pertama, hukum asal makanan dan minuman itu adalah halal. Ya, al-aslu, ya, fil asya al-ibahah wa taharah. Hukum asal pada makanan, minuman itu hukum asalnya halal. Ya. Jadi kalau ibu bapak makan, ya, makanan tertentu yang dari alam, misalkan ubi-ubian atau minum air, atau dari hutan Anda mendapatkan buah, mendapatkan ya buruan, hewan buruan atau apa, daging, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Dari sini kita pahami, siapa yang mengatakan haram terhadap sesuatu, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Siapa yang mengatakan sesuatu itu haram, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Misalkan ada seorang yang makan di pinggir jalan, ya, lalu kemudian ada berita, ada teman yang mengatakan, jangan makan di situ, itu non halal, misalnya. Maka orang yang mengatakan non halal itu dia harus mendatangkan argumen, mendatangkan bukti, ya, karena dia ya keluar dari hukum asal dari makanan dan minuman yang memang asalnya halal. Ya,
Misalkan ada mie ayam yang diharamkan karena sesuatu sebab tertentu, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Misalkan ada lehernya yang tidak terpotong, atau ada bukti ternyata ayam yang dipakai adalah ayam yang tiren, mati kemarin misalkan, atau dagingnya adalah daging yang sudah kurang toyib, ya sudah busuk dan sebagainya, dan itu memudorotkan misalkan. Nah itu harus ada argumennya. Atau misalkan di sebuah tempat makan restoran tertentu, ya itu belum ada label MUI-nya misalkan. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Ya, sebentar saya break dulu ya, Pak Johan, sebentar, 1 menit. Ya, Bismillah. Apabila ada seorang yang mengatakan misalkan di restoran tertentu atau di mall ada roti yang dia katakan itu roti non halal karena tidak ada label MUI-nya, itu bagaimana? Apakah memang betul non halal atau halal, Pak Johan? Walau alam Ustaz. Walau alam ya. Nah, tentu kita semuanya sepakat brand-brand yang besar, yang terkenal sudah semestinya memperhatikan label MUI, apalagi tinggal di negeri kaum muslimin. Tapi apakah secara otomatis tanpa adanya label itu dihukumi kemudian non halal? Maka ini perlu tinjauan ulang. Karena hukum asal segala makanan itu halal kecuali ada unsur keharamannya, ya. Kecuali ada unsur keharamannya. Karena itu label MUI sejatinya, label MUI hanyalah penguat akan adanya kehalalan sesuatu, ya, seperti itu. Jadi kita harus paham betul hukum asal makanan, minuman itu halal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kalian semua, yani untuk manusia, ya. Jadi makanan, Anda mau mengkonsumsi daging hewan misalnya. Kalau di zaman Rasulullah tentu ada onta, makan onta, ada daging sapi misalnya, atau daging kambing, jelas halal. Tapi bagaimana dengan hewan-hewan yang tidak ada nasnya, yang tidak ada secara nas diharamkan, ya? Karena nanti insya Allah akan kita kaji, ada hewan-hewan yang diharamkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu fi nabi minas siba ta'aklu haram, hadis Muslim, semua hewan yang memiliki taring dari hewan buas maka itu haram. Maka semua hewan buas yang bertaring digunakan untuk memangsa taring tersebut, maka hukum mengkonsumsi dagingnya tidak haram. Seperti singa, seperti harimau, ya, dan semisalnya itu haram. Adapun selainnya itu tetap halal, tetap halal. Kemudian hadis tadi dikhususkan untuk hewan darat dengan berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, ketika sahabat bertanya tentang bolehkah bersuci menggunakan air laut, Nabi SAW bersabda, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Ya, air laut itu suci, mensucikan, dan bangkainya pun halal.
ikannya, meskipun mati, kita tangkap, kita jala, kemudian mati tanpa disembelih, itu pun tetap halal, ya, tetap halal. Nah, maka ikan yang bertaring seperti ikan apa namanya, ikan hiu misalkan, maka itu tetap halal karena termasuk kategori ikan, termasuk kategori ikan. Ya, meskipun dia buas, meskipun bertaring, kalau hewan air itu halal. Kalau hewan darat, buas, bertaring, maka haram. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, kullu dhi mikhlabin minat tuyur, ya, semua burung yang memiliki cakar yang untuk memangsa, maka itu pun haram. Ya, misalkan ada burung garuda, burung elang, atau burung-burung yang memangsa, burung pemakan bangkai dan semisalnya, maka itu mengkonsumsinya haram. Adapun ayam, meskipun dia bercakar tapi bukan untuk memangsa, maka hukumnya halal. Nah, ada hewan-hewan yang didiamkan secara syariat, ya, tidak ada secara spesifik disebutkan itu haram. Ya, kalau babi haram berdasarkan nas, ya, bangkai berdasarkan nas Al-Quran. Tapi bagaimana dengan misalkan hukum mengkonsumsi daging jerapah? Ya, daging jerapah. Nih, teman-teman nih, kita bicara tentang hukum Islamnya ya. Kalau negara mungkin melarang kalau hewan itu dilindungi. Tapi apa hukumnya misalkan mengkonsumsi daging jerapah, mengkonsumsi daging rusa atau apa ya, yang semisalnya. Apa hukumnya ikhwan, teman-teman semua ini? Halal apa haram? Teman-teman menyimak ya, Bapak Ibu sekalian. Menyimak. Alhamdulillah. Ya, ya, apa yang tidak ada nasnya seperti jerapah atau yang lainnya, maka hukumnya halal. Ya, hukumnya halal. Ya, tentu ini adalah pendapat yang tepat berdasarkan dalil umuman kaidah, sangat banyak dalilnya. Ya, kecuali ada sedikit khilaf bagi kalangan ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, mereka mengatakan tawakuf atau menjauhinya. Maka kita katakan bahwa hukum segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hukum asalnya halal kecuali yang diharamkan oleh syariat. Ya. Nah, karena itulah hewan-hewan yang haram kadang-kadang sama, ya, dipahami. Kalau misalkan harimau, ulama sepakat haram, ya, karena menentukan hewan buas yang bertaring itu jelas harimau, singa, itu jelas. Tapi bagaimana dengan misalkan buaya? Nah, buaya itu dia binatang binatang darat atau binatang air. Kalau dia dihukumi binatang darat, haram. Ya. Kalau dia dihukumi binatang air, ya dia bertaring, dia hewan buas, maka statusnya seperti ikan, ya, seperti ikan hiu, karena dia halal. Nah, kalau seperti buaya, itu hukumnya apa? Tentu kita sepakat semua ya, teman-teman, kalau buaya darat itu haram ya. Kalau buaya darat haram. Begitu Pak Johan. Buaya kan seringnya di darat Nah, sebenarnya. iya, kalau buaya darat kita sepakat haram. Tapi apakah buaya itu binatang darat atau binatang air di situ? Jadi khilaf ulama, perbedaan pandangan ulama itu bukan karena dia hidup di dua alam, ya, barmai bukan, tetapi karena hukum apabila buaya itu dihukumi binatang darat, dia haram, seperti singa dan teman-temannya. Tapi kalau dia dihukumi air, binatang air, maka dia seperti ikan hiu. Itu tahqiqnya, tahqiq manatnya di situ. Kalau ulama Syafi'iyah menghukumi buaya itu adalah binatang binatang darat. Karena itu dia bernafas dengan paru-paru. Ya, dia sering ke darat, meskipun juga ke air, tapi dihukumi binatang darat. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tentu tidak boleh mengkonsumsi
buaya, dan kebanyakan ulama pun tidak memperbolehkan. Tapi sebagian madhab, ya kalau tidak salah madhab Maliki dan sebagian ulama Hanafi itu membolehkan mengkonsumsi buaya, karena buaya itu binatang air, ya binatang air. Jadi misalkan Anda pergi ke negara-negara Afrika yang Muslim, karena mereka berbeda pandangan madhab, mungkin mereka mengkonsumsi binatang seperti buaya, antum tidak perlu kaget, ya, karena memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama seperti itu. Ya. Nah, tapi hukum asalnya halal. Segala makanan, minuman itu halal. Siapa yang mengatakan haram harus mendatangkan dalilnya. Siapa yang mengatakan haram harus mendatangkan dalilnya. Entah itu buah, entah itu air, entah itu daging, semua hukum asalnya halal. Ya, roti, apapun. Ya, apalagi umbi-umbian, makan di pinggir jalan. Kita tidak bahas takwa. Ya, kalau takwa itu beda lagi. Ya, kehati-hatian seseorang, saya nggak mau makan di restoran yang tidak ada label MUI, itu boleh untuk kehati-hatian dirinya. Tapi apakah itu haram? Nah, ini harus objektif sesuai dengan hukum. Maka siapa yang mengharamkan sesuatu harus mendatangkan dalil. Ya, ini poin yang pertama dulu. Barangkali di teman-teman, silakan. PDF-nya tadi ada ya. Silakan bagi yang mau bertanya untuk poin pertama dulu, hukum asal segala makan, minum itu halal kecuali yang diharamkan. Ustaz, Oke, kalau kalau tidak ada yang pertanyaan, pertama, kita ya Ustaz, silakan. kalau hukum asal makanan minuman itu halal, berarti kalau kita nggak tahu ini makanan apa, gitu ya Ustaz ya. Pokoknya boleh gitu ya, Bismillah boleh. Nah, kalau kita tidak tahu apakah ini hukum asalnya, hukumnya ini halal apa tidak, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Misalkan Anda membeli roti, misalnya. Nah, roti itu kan bahannya dari tepung, dari ragi, dari air, dari telur, yang semuanya itu insya Allah halal. Ya, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Siapa yang mengatakan haram, dia harus mendatangkan dalil. Sekali lagi ini hukum fikih. Kalau Anda punya sikap pribadi, hati-hatian, itu monggo silakan. Ini namanya takwa. Ini namanya waro, kehati-hatian. Tapi untuk diri sendiri saja atau misalkan keluarga kita, udah jangan. Tapi kalau untuk kebanyakan kaum muslimin, untuk orang ini kita hanya mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, Oke, lanjut. poin yang kedua. Nah, lanjut dulu Ustaz, nanti di akhir aja. Sebab diharamkannya makanan dan minuman. Sebab diharamkannya makanan dan minuman, yang pertama membahayakan. Yang kedua memabukkan, yang ketiga najis, yang keempat menjijikan, yang kelima didapatkan dengan cara yang batil. Ya. Jadi meskipun hukum asal makan minuman halal, ya, tetapi ada yang bisa mengeluarkan dari kehalalan itu menjadi hukum yang lain, menjadi haram. Apa? Yang pertama membahayakan. Ya, membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan jiwa manusia. Ya, karena jiwa ini, tubuh ini, jasmani ini adalah milik Allah Ta'ala. Kita harus jaga. Ya. Di antara argumen ulama yang mengatakan bahwa khitan bagi kaum laki-laki itu wajib, karena apa? Karena khitan itu memotong, melukai ya sebagian anggota tubuh, ya, yang itu hukum asalnya tidak boleh, tetapi ketika diperintahkan mau tidak mau hukumnya wajib. Karena kalau hanya sekedar anjuran saja, sunnah saja, maka khitan ya tentu akan kalah dengan keharaman. Ya, tetapi karena hukumnya wajib, maka ini dikeluarkan dari hukum asal. Sehingga dari sini seorang dilarang bunuh diri, seorang dilarang
mengkonsumsi apa yang membahayakan untuk dirinya. Ya, karena itu Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Allah juga berfirman, ya, dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri karena sesungguhnya Allah itu sayang kepada kalian. Sehingga apa yang membahayakan untuk diri kita itu haram. Ya, misalkan Anda ya diberi minuman kopi, ya. Ya, namanya kopi itu halal hukum asalnya. Ya, betul nggak Pak Johan? Betul. Nah, kopi halal, tapi begitu ada kopi sianida, karena sianida itu membahayakan. Ya, ketika orang mengkonsumsinya langsung bisa meninggal dengan batas tertentu. Ya, ternyata ada beberapa tumbuhan yang mengandung sianida, seperti daun singkong, ya. Singkongnya itu sendiri mengandung sianida, tapi sianida alami, dan ya dalam ambang batas yang bisa diurai oleh tubuh kita, bisa dikonsumsi, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau itu kimia dan memiliki batas tertentu, itu membahayakan. Maka tidak perlu mencari dalil. Ya, mana dalil haramnya kopi sianida? Ya, tidak mungkin ada dalam Al-Quran hadis secara spesifik mengharamkan itu. Tapi kaidah umum Islam mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri. Begitu juga racun, ya, yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya, itu hukumnya haram. Seorang yang misalkan minum baygon, orang ya yang mengkonsumsi apa yang bisa membahayakan tubuhnya, ya, misalkan minum spiritus atau minum apalah, ya, maka itu hukumnya haram. Ya, karena bisa membahayakan, ya. Nah, yang kedua adalah memabukkan, iskar. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamr. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsu min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, hanyalah khamr, maisir, judi, ya, mengundi nasib dengan anak panah dan berhala itu adalah najis dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian mendapatkan, ya, agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun. Sehingga khamr itu diharamkan oleh Allah Ta'ala karena dia memabukkan, bisa membahayakan akal manusia. Jadi Islam mengajarkan pokok-pokok ajarannya yang begitu luhur, ada 5 hal yang dijaga oleh Islam. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Ya. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Ya. Karena itu tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai orang. Bahkan Nabi SAW ketika melihat sahabat memegang busur panah, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memegang bagian yang runcingnya, yang ujungnya, ya, agar jangan sampai mengenai sahabat yang lain. Karena melukai jiwa itu tidak boleh. Ada 2 orang sahabat yang bermain pedang. Bermain pedang di hadapan Nabi, karena Nabi SAW melarangnya, jangan. Ya, karena pedangnya pedang betulan. Kalau itu mengenai kan bahaya. Maka Nabi SAW melarang itu, ya, karena kalian tidak tahu kapan syaitan akan menggelincirkan kalian berdua. Ya, jadi menjaga jiwa. Yang ketiga adalah menjaga akal manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamr, ya, khamr. Ya. Kemudian yang keempat menjaga nasl atau keturunan atau kehormatan. Karena itu Allah mengharamkan zina dan semisalnya. Yang terakhir adalah menjaga harta manusia, al-mal. Karena itu Allah mengharamkan pencurian, tindak korupsi, dan semisalnya. Nah, untuk menjaga jiwa manusia, Allah mengharamkan khamr. Itu Nabi SAW dalam hadis Muslim menyampaikan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu, ya, adalah khamr, dan semua khamr itu haram. Semua khamr itu hukumnya haram. Nah,
Khamr selama ilahnya ada memabukkan, maka hukumnya haram. Ya. Mau bentuknya cair, ya, mau dari perasan anggur atau yang semisalnya, maka hukumnya sama. Mau bentuknya pil seperti pil koplo, mau bentuknya uh, serbuk seperti putau, heroin atau sabu-sabu atau ya yang lainnya, maka hukumnya semuanya haram karena memabukkan, menghilangkan akal. Ya, orang ketika mengkonsumsi itu maka akan hilang akalnya, tidak sadar, ya, bukan hanya pusing. Ada orang makan daging, ya, atau makan banyak kolesterol, kemudian yang mengandung kolesterol, kemudian dia pusing, ya, atau tekanan darah naik, bukan. Ya, tapi ini betul-betul memabukkan. Biasanya yang memabukkan itu ada unsur alkohol, mengandung gugus OH. Tapi tidak semua yang memabukkan itu mengandung alkohol. Ya, tapi biasanya yang memabukkan itu mengandung unsur alkohol. Ya. Nah, tapi tidak semua yang beralkohol itu pasti haram. Ya, sekali lagi, tidak semua yang beralkohol itu pasti haram. Tapi kalau khamr, jadi khamr itu adalah sifat. Afwan, ini suara terdengar tidak? Ada di samping ada pembangunan. Masih terdengar ya? Nah, khamr itu apabila memabukkan. Memabukkan. Oh, Ustadz, berarti kalau saya minum satu tetes, boleh dong? Kan nggak mungkin mabuk satu tetes, tetap tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, ya ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, maka yang sedikitnya itu haram. Ya, jadi satu tetes dari yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya, nah itu. Jadi khamr itu biasanya mengandung alkohol, tapi tidak semua yang beralkohol itu khamr. Misalkan ada yang minum air legen, ya. Ada yang tahu legen di sini? Dari pohon siwalan, ya, itu manis. Ya. Kalau diteliti, ya karena semakin lama dia akan terfermentasi, akan mengandung alkohol. Tapi ternyata tidak memabukkan, maka tetap halal. Atau peyem, tape, dan semisalnya itu mengandung alkohol, tapi tidak sampai memabukkan, maka hukumnya tetap halal. Ya, nah tetap halal. Ini perlu kita ketahui. Kemudian karena memabukkan itu, ilah diharamkannya, sebab diharamkannya karena memabukkannya itu, maka ketika memabukkannya itu hilang, sebab memabukkannya itu hilang, ya, maka hilang pula hukum haramnya. Ya, misalkan apa? Misalkan ada obat tertentu yang dicampur dengan alkohol. Lalu kemudian unsur alkoholnya itu terurai atau tercampur dengan zat-zat yang lain sehingga hilang sifat memabukkannya, maka meskipun di situ mengandung alkohol tapi tidak memabukkan, maka hukumnya tetap halal. Ya, misalkan ada yang bertanya, Pak Ustadz, bolehkah kita mengkonsumsi obat batuk yang mengandung alkohol? Ya, mungkin ada yang pernah tahu, ya, ada merek tertentu obat batuk terutama itu mengandung alkohol. Maka kita tanyakan, ketika Anda minum obat itu memabukkan atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kita katakan, maka sifat memabukkannya hilang, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Hukumnya boleh. Ya. Hal ini berbeda dengan hukum keharaman yang lain. Jadi kalau memabukkan itu diharamkan karena ada sebabnya. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, maka yang sedikitnya itu pun haram. Ya, jadi karena memabukkannya. Misalkan ada alkohol satu gelas, kemudian dicampur dengan satu ember air, kemudian hilang sifat memabukkannya, maka meminum satu ember air itu hukumnya boleh.
karena sudah mengalami perubahan, sudah hilang sifatnya. Ya. Nah, berbeda dengan misalkan masak daging sapi dicampur dengan daging babi misalnya. Dicampur dalam satu kuali, dimasak, kemudian tidak bisa dibedakan keduanya atau saling bercampur zat di antara keduanya karena ada air yang sama, maka ya semuanya haram. Semuanya menjadi haram karena dicampur yang halal dengan yang haram menjadi satu. Ya, terus kenapa yang memabukkan tadi tidak seperti ini? Naam, karena sifat memabukannya hilang. Sifat memabukannya hilang, maka menjadi kembali ke hukum asal yaitu halal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sifat yang kedua, ya, sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Yang ketiga najis. Najis dengan ijma ulama bahwa semua yang najis itu hukumnya haram, ya, karena tidak sesuai dengan tabiat manusia yang normal mengkonsumsi sesuatu yang najis. Misalnya pup manusia, kotoran atau kencing manusia, maka semuanya adalah najis. Meskipun kalau mau diteliti, ternyata dalam tinja manusia itu ada protein, mungkin ada zat besi atau apa yang dibuang, yang terbuang. Tapi itu sudah menjadi najis, maka jangan dikonsumsi. Begitu juga dengan air yang najis, maka tidak boleh. Kecuali sudah berubah bentuk, mengalami istihalah. Misalkan ada satu RT mengumpulkan, mohon maaf ya, kotorannya dikumpulkan dalam satu spiteng, kemudian spiteng itu dimanfaatkan kemudian menjadi biogas, ya, dipakai untuk masak. Ya. Nah, dan itu menghasilkan energi yang bisa untuk memasak. Itu hukumnya gimana itu, Bapak Ibu sekalian? Boleh apa tidak? Apakah apakah hasil masaknya itu menjadi berpengaruh? Maka kita katakan tidak. Ya, tetap hukumnya halal karena itu sudah mengalami perubahan zat. Sebagaimana ketika Anda misalkan makan, nanti akan kita sampaikan tentang alkohol dalam minyak wangi. Ya. Tadi sampai mana? Tentang biogas ya. Misalkan ada seorang yang makan cabai, kemudian cabai itu keluar, ya, dalam bentuk feses, ya, itu kan najis. Tapi kemudian cabai itu di tanah tumbuh menjadi cabai dan cabainya rindang gitu ya, banyak menghasilkan cabai. Apa hukum makan cabai itu? Hukumnya halal karena sudah mengalami perubahan. Begitu juga misalkan pohon yang dikasih kotoran hewan, dikasih barang-barang yang najis, kemudian tanaman itu menjadi subur karena pupuk pupuk alami, ya, pupuk dari hewani, maka itu tidak ada masalah, ya, menjadi karena sudah berubah bentuk, buah yang dihasilkan itu pun menjadi suci lagi dan boleh dikonsumsi. Nah, terkait dengan alkohol yang ada pada minyak wangi, yang pertama, kita tadi sudah sampaikan bahwa alkohol itu bukanlah khamr. Ya. Khamr itu biasanya tersusun dari alkohol, tapi tidak semua yang mengandung alkohol itu khamr. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada khilaf di kalangan ulama apabila itu dihukumi khamr. Kalau itu dihukumi khamr, ya, kalau itu dihukumi khamr, apakah najis? Misalkan menyentuh arak yang najis, yang kadar alkoholnya tinggi, apakah kemudian itu najis? Jumhur ulama menajiskan. Ya, jumhur ulama menajiskan. Tapi sebagian ulama tidak menajiskan dan tidak sampai ijma terkait najisnya khamr. Ya, tidak ijma terkait najisnya khamr. Ya. Nah, pertanyaannya, minyak wangi itu suci atau najis? Ya. Minyak wangi itu berasal dari olahan-olahan bahan-bahan yang suci, jadi tohir, bersih. Sehingga kalaupun ada alkohol di situ, ya, yang pertama itu bukan untuk dikonsumsi. Ya. Yang kedua,
alkohol itu bukanlah yang memabukkan, ya, sehingga tidak bisa dihukumi dengan khamr. Hatta kalau Anda berkeyakinan khamr itu najis, sehingga menggunakan parfum yang beralkohol untuk ibadah, untuk sholat itu tidak ada masalah, ya, karena itu bukanlah khamr, juga bukan termasuk barang yang najis, ya. Nah, kenapa dalam parfum itu ada alkohol? Karena alkohol itu sifatnya mudah menguap, sehingga kalau orang memakai minyak wangi yang beralkohol, maka dia akan lebih semerbak. Ya, tapi biasanya juga cepat hilang karena cepat menguap. Berbeda dengan yang non alkohol, dia akan lebih lama bertahan meskipun tidak lebih semerbak seperti yang mengandung alkohol. Kalau kuliah memakai parfum yang beralkohol itu tidak ada masalah untuk sholat. Ya, ini secara hukum fikih. Tapi kalau Anda mau hati-hati, ya silakan. Tapi bukan dalam hal najis dan tidak najis. Nah, ya, itu sebab yang kedua, memabukkan. Yang ketiga tadi najis. Yang keempat menjijikan. Menjijikan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan sesuatu yang menjijikan itu perkara yang haram. Surah Al-A'raf ayat 157. Di mana Nabi SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya, bahwa, ya, Nabi SAW itu menghalalkan apa yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, yang khaba'ith, yang khabith, yang buruk, yang najis, ya, yang dipandang oleh akal sehat itu jelek, ya. Maka itu hukumnya haram. Ya. Hanya saja memang para ulama berbeda pandangan tentang menjijikan itu, batasan menjijikan itu. Wallahu alam, kalau kita tinjau ada dua kategori. Satu, menjijikan secara general. Hampir semua orang mengatakan itu menjijikan. Ya, hampir semua orang mengatakan itu menjijikan. Ya, maka itu hukumnya haram. Misalkan kecoa. Ya, hampir semua dari kita kalau kecoa itu jijik. Kalau dimakan, ya, kalau dipegang belum tentu semua orang jijik. Tapi kalau dimakan itu saya rasa hampir semua orang mengatakan jijik. Ya, itu kecoa. Tapi misalkan ada ulat. Nah, ulat ini tertentu. Ya, ulat. Ya. Ada ulat yang memang menjijikan bagi banyak orang. Ada ulat yang misalkan di kayu-kayu jati atau di kayu itu, biasanya ada ulat yang putih yang besar itu, kalau orang kampung menyebutnya ulat gendon atau apa itu. Nah, sebagian masyarakat itu memakannya dan mereka tidak menganggapnya itu adalah sesuatu yang menjijikan. Atau mungkin di Kalimantan ada yang mengkonsumsi cacing. Ya, bahkan cacing itu ternyata kalau diteliti dalam dunia medis itu bisa mengobati penyakit apa? Vermin itu untuk penyakit apa Pak Johan? Tipes. Tipes, penyakit tipes. Ya. Nah, itu bagaimana itu? Nah, kita kembalikan kepada urf masyarakat sekitar. Ya, kita kembalikan kepada urf masyarakat sekitar. Saya juga kalau pegang apa namanya, cacing tidak jijik, tapi kalau untuk makan saya kayaknya nggak mau gitu. Maka jangan dikonsumsi. Tapi mungkin sebagian masyarakat mau mengkonsumsi cacing. Ala kulli hal tentu harus bersih, harus yang baik, ya, yang thayyib, dibersihkan dan sebagainya. Tapi secara umum yang jelek-jelek, yang menjijikan, ya, barang-barang yang menjijikan itu hukum asalnya haram. Ya, yang menjijikan secara general seperti kecoa tadi, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah didapatkan dengan cara yang batil, dengan cara yang batil. Kita akan jawab pertanyaan di akhir aja, ya, karena materi biar selesai dulu. Mendapatkannya dengan cara yang batil, misalkan ada minuman air putih itu dari pegunungan halal, tapi mendapatkannya dengan cara yang batil, dengan cara mencuri, dengan cara, ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram bagi yang mengambilnya itu. Ya, tidak boleh mengkonsumsi kecuali terpaksa.
tidak ada minuman selain itu dan dia harus segera minum karena sudah dehidrasi, maka itu dibolehkan karena keterpaksaan. Ya. Tapi orang yang mengkonsumsi sesuatu dengan cara penghasilan yang haram, maka akan menjadi ya bahan bakar neraka. Naudzubillah. Nabi SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak kepadanya. Ya. Nah, itu Nabi SAW mengabarkan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang yang safa, rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, ya wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Ya fa anna yustajabu lahu wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya terkabulkan? Ya. Nah, jadi ini 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama membahayakan, memabukkan, najis, menjijikan, mendapatkan dengan cara yang batil, itu hukumnya haram. Nah, berikutnya yang ketiga. Keharaman berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3. Ya, ini sampai jam 1.30 ya, Pak Johan. Ya, 1.30 Nah, sih. kita cepat saja. Keharaman berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3. Kalau kita lihat di ayat di atas ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan seterusnya, itu ada beberapa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah bangkai. Ya, bangkai, apa bangkai? Kalau dalam bahasa kita, kalau bangkai itu terbetiknya adalah sesuatu yang sudah berubah, yang sudah menyengat baunya. Enggak. Bangkai itu dalam syariat adalah yang tidak disembelih dengan cara syar'i, maka itu bangkai. Dan hewan itu adalah hewan yang memang disembelih. Kalau babi ya mau disembelih syar'i pun tetap haram, tetap bangkai statusnya. Ya, tapi kalau misalkan ayam tanpa disembelih maka itu bangkai statusnya. Meskipun masih seger, ya, bukan ayam tiren, bukan. Maka itu hukumnya bangkai. Ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Ya, ikan dan belalang boleh. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, ikan itu boleh dikonsumsi meskipun tanpa disembelih. Ya, bayangkan kalau kita mancing ikan lele begitu, ya, diangkat terus mati. Ya, 1 menit di darat terus mati, terus menjadi haram, harus disembelih, kan repot sekali. Ya, kalau ikan ya, tuna yang besar, ikan hiu, ya, kalau ikan teri bagaimana? Harus disembelih, kan repot sekali. 1 kilo ikan teri harus disembelih, kan? akan menyulitkan sekali. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, begitu juga belalang boleh. Ya, belalang boleh selama aman dikonsumsi. Kemudian darah itu haram. Waddamu, darah. Ya, termasuk juga yang dibuat untuk makanan marus, ya, atau di beberapa daerah itu masih dikonsumsi darah, dibekukan terus kemudian digoreng seperti itu, maka ini hukumnya haram. Kemudian babi, semuanya haram. Ya, semuanya haram, ya. Kemudian meskipun Allah menyebutnya walahmul khinzir, daging babi, disebutkan daging karena itu mimbab aghlabiyah, karena kebiasaan yang dikonsumsi adalah daging. Ya. Kemudian apa yang disembelih untuk selain Allah, atau kalau ada ayam disembelih untuk patung atau penunggu tertentu, penunggu jembatan, penunggu ya pohon keramat dan sebagainya, itu tidak boleh, hukumnya dikonsumsi. Dan itu kalau ada sesajian, ya jangan sampai dimakan, meskipun bisa jadi itu belinya sudah matang misalkan. Sebisa mungkin jangan dimakan karena itu dipergunakan untuk sesembahan selain Allah, ya, sesajian. Bagaimana dengan buahnya? Nah, buahnya hukumnya halal. Buahnya hukumnya halal, tapi menjauhinya lebih baik. Ya, kalau ada sesajen ya, ya, maka itu lebih baik jangan dimakan. Buah lebih ringan daripada yang harus disembelih hewan. Ya. Kemudian wal munkhaniqatu, hewan yang mati tercekik. Wal mauqudatu, yang terpukul. Wal mutaraddiyatu, yang jatuh. Wan natihatu, yang tertanduk. Ya. Dan yang dimakan wa ma'akala sab'u illa ma dzakaitum.
ya. Dan apa yang dimakan oleh binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Ya. Jadi kalau ada hewan ditanduk temannya mati, kemudian ada yang terjatuh mati, itu tidak boleh dikonsumsi karena statusnya bangkai. Ya, statusnya adalah bangkai. Nah, kecuali yang sempat disembelih. Ada hewan jatuh terus ya kelojotan kita sembelih, ya, yang menjadikan dia mati adalah sembelihan kita, maka itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Nah, ya, nomor 4, bangkai hukumnya haram kecuali ikan dan belalang. Selama masih aman dikonsumsi. Ini perlu juga dicatat, selama masih aman dikonsumsi. Misalkan nemu ikan paus, baru ya kemarin terdampar, maka mungkin masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau sudah seminggu, 10 hari, setengah bulan, ya mungkin sudah berubah, ya sudah menjadi bangkai yang busuk, maka jangan dikonsumsi karena bisa membahayakan tubuh manusia. Ya, tapi hukum asalnya ikan itu halal. Ya, ikan itu halal meskipun dia mati tanpa disembelih. Nah, kemudian yang kelima, daging impor dari luar negeri jika berasal dari negeri muslim atau ahli kitab, maka hukum asalnya halal. Kecuali ada tanda tidak disembelih dengan cara syar'i. Nah, jadi kalau kita mendapatkan daging dari Amerika, ya rata-rata kebanyakan mereka Nasoro misalkan, atau di Vatikan, atau dari Israel misalkan, yang agamanya Yahudi. Ya, jadi ahli kitab itu punya hukum khusus Yahudi dan Nasara berdasarkan nas Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, ya, dan makanan ahli kitab, ya, ayat ke-6 ya, itu halal bagi kalian. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi kalau ada orang Yahudi menyembelih, hukumnya halal. Bahkan orang Yahudi itu punya, kalau di kita MUI, ya ada badannya tersendiri, mereka pun punya. Namanya apa? Kohler atau apa itu namanya? Standar Yahudi. Maka itu halal. Ya, kalau sembelihan mereka. Kecuali ada tanda tidak disembelih dengan cara syar'i. Misalkan disetrum terus sapinya mati baru disembelih. Setrum dengan tegangan tinggi, mati terus baru disembelih. Ya, maka itu haram. Atau misalkan ada sosis, dagingnya segelondongan begitu tanpa dibersihkan, tanpa disembelih, ya, maka itu adalah haram. Kalau ketahuan, kalau tidak, maka hukum asalnya halal. Atau ketika nyembelih menyebut nama Isa atau nama Nabi Uzair, ya, maka itu hukumnya haram. Ya, kalau mereka dengan menyebut nama Allah, hukumnya halal. Ya. Nah, adapun sembelihan musyrikin, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, atau Shinto, atau aliran kepercayaan, atau ateis, maka hukum sembelihan mereka itu adalah bangkai, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Ya, maka kalau Anda pergi ke luar negeri, ya cari makanan yang halal. Nah, paling aman mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, jadi konsumsi sendiri, masak sendiri. Ya, dari Jepang dan sebagainya, maka cari yang halal. Nah, kemudian yang keenam, keharaman berdasarkan hadis ada beberapa, di antaranya adalah keledai. Ya, ketika hari Khaybar Nabi mengharamkan keledai, ya, ini keledai yang biasa dipakai untuk hewan tunggangan, keledai jinak, ya, atau himar al-insi. Adapun himar wahsy yang biasa di alam, ya, sebagian orang menyebutnya zebra, itu hukumnya halal. Kemudian hewan darat yang buas bertaring untuk memangsa. Naam, tadi sudah kita singgung di awal, hukumnya haram. Burung yang bercakar untuk memangsa. Naam, itu pun sama. Ada namanya jalalah, hewan yang makan barang yang najis, maka harus ditangkar. Sebagian sahabat menangkar onta yang makan kotoran selama 40 hari. Ada yang menangkar ayam selama 1 pekan. Ya, atau lele yang diempang, dan empang itu dipakai untuk buang kotoran manusia, ya, maka harus diambil dulu, dibersihkan dulu, dikasih air yang bagus, dikasih makan yang bagus seminggu, ya, baru kemudian dijual, baru dikonsumsi. Jangan
dia makan makanan yang najis langsung dikonsumsi, itu dilarang. Ya, berdasarkan athar-athar para sahabat, itu namanya jalalah, hewan halal tapi mengkonsumsi yang haram. Kemudian hewan yang disuruh dibunuh, hewan yang disuruh dibunuh seperti tikus, ular, ya, kalajengking, itu boleh dibunuh bahkan di tanah haram, ya, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Ya. Kemudian hewan yang dilarang dibunuh seperti burung hudhud, seperti semut, ya, itu dilarang dibunuh, ya, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Begitu juga dengan kodok. Nabi SAW ditanya oleh seorang yang akan menjadikan kodok sebagai obat, maka Nabi SAW melarang membunuh kodok. Sehingga kodok itu hewan yang dilarang dibunuh. Ya, bukan karena hidup di dua alam, kodok itu karena dilarang dibunuh. Ya. Nah, kemudian nomor 7 dan nomor 8 ini terkait dengan adab makan dan sebagainya, ya, dan adab berburu. Maka saya meminta peserta untuk membacanya, ya. Nomor 7 dan nomor 8 insya Allah bisa dipahami sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji pada siang hari ini tentang halal dan haram, karena waktunya sangat terbatas. Ya, kita ini sebagai pembukaan mukaddimah pertemuan kita, insya Allah bermanfaat sekali untuk menambah wawasan terhadap halal dan haram. Dan kita buka pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Izin Ustaz, jika jadi bagaimanakah hukumnya masakan yang menggunakan khamr seperti angciu, wine, atau mirin? Halal karena sudah menguap zat khamrnya. Pertanyaan yang pertama adalah mencampur barang yang haram dalam makanan. Itu hukumnya tidak boleh. Ya, sengaja mencampur itu hukumnya tidak boleh. Ya, bagi mereka muslim yang masak mencampur barang yang haram, itu hukum tidak boleh. Nah, yang kedua, terkait khomer, apabila khomernya itu dipastikan hilang sifat memabukkannya karena menguap, karena bercampur dengan zat-zat yang lain sehingga mengkonsumsi kuahnya, dagingnya itu kemudian tidak memabukkan, maka hukumnya tidak menjadi haram karena sudah hilang sifat memabukkannya. Tetapi hukum mencampurnya tetap dilarang, ya, karena sesuatu yang haram tidak boleh dengan sengaja dikonsumsi meskipun nanti kemudian hilang sifat memabukkannya. Ini dalam rangka seddud dzari'ah, menutup celah-celah celah-celah keburukan, ya. Jangan sampai nanti dibolehkan malah pada beli khamr, ya. Nah, kemudian kotoran atau air kencing hewan kucing apakah najis? Nah, kucing itu termasuk hewan yang dilarang dibunuh, ya. Maka kotorannya itu adalah kotoran yang najis, ya. Adapun Nabi SAW bersabda, ya, bahwa innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, bahwa kucing itu adalah hewan yang mondar-mandir di antara kalian. Itu hadis itu konteksnya adalah ketika Nabi SAW ditanya tentang su'r. Su'ila Nabi SAW an su'ril hirrah. Nabi ditanya tentang air bekas jilatan kucing. Apakah dia suci? Maka Nabi SAW menghukuminya tetap suci. Dia bahwa innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Kucing itu hanya hewan yang mondar-mandir di antara kalian. Tapi kalau air yang dijilat oleh binatang buas seperti singa, harimau, dan sebagainya, maka air itu tidak boleh diminum. Ya, tidak boleh diminum. Ya. Nah, sehingga kotoran kucing itu najis. Kotoran kucing najis karena dia termasuk hewan yang dilarang dibunuh, sehingga hukumnya jelas tidak suci. Adapun khilaf ulama terkait hewan yang hukum asalnya boleh dikonsumsi seperti ayam, kambing, sapi, itu kan halal dagingnya. Apakah kotorannya najis? Sebagian ulama menghukumi najis dan ini mazhab Syafi'i. Ya, sebagian yang lain menghukumi boleh. Ya. Bagi yang menghukum bukan boleh dikonsumsi, suci, ya, karena terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Ya. Nah, jadi kotoran itu apakah najis atau tidak? Tapi kebanyakan di negeri kita meyakini itu
najis, karena mazhab Syafi'i dalam hal ini memang menajiskannya. Tapi sebagian ulama, dan ini yang utama dalam mazhab Hambali, bahwa semuanya itu suci kecuali yang dinajiskan syariat. Karena itu ketika Rasulullah SAW di Madinah pernah terjadi wabah menyerang kota Madinah, maka Rasulullah SAW membolehkan minum susu onta dan kencing onta. Dan dengan izin Allah Ta'ala, para sahabat yang minum susu dan kencing onta pada saat wabah itu melanda, mereka kemudian sembuh. Dengan izin Allah Ta'ala. Dibolehkannya minum air kencing onta, ini menunjukkan bahwa itu adalah suci. Ya. Nah, karena Nabi SAW menyampaikan, tadawa wala tatadawa wi haram. Janganlah berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ala kulli hal, kita bicara tentang najis dan tidak najis bukan untuk mengkonsumsinya, ya, sekali lagi bukan untuk mengkonsumsinya. Ketika seorang mengatakan kotoran kucing itu suci, dan ini mazhabnya sebagian ulama, sebagian ahli hadis termasuk Imam Bukhari, ya, yang tidak menajiskan kotoran kucing, tetapi bukan berarti untuk memakannya, sekali lagi bukan untuk memakannya, tapi dalam kaitannya dengan kesucian ketika ibadah sholat. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, silakan. Kan masih ada terus kita. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Silakan bagi yang bertanya. Oke. Iya, kalau tidak ada yang bertanya tadi. Ya. Pak Johan mau bertanya, silakan. Ya. Oh iya, tadi ada yang nanya tentang bekicot, Ustaz. Keripik bekicot. Nah, bekicot. Bekicot itu ada dua kategori. Ya. Afwan. Kalau bekicot sudah satu kategori. Kita luaskan sedikit ya tentang keong. Keong itu ada keong air, ada keong darat. Kalau keong air itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ya, seperti tutut, seperti keong yang kuning itu yang ada di air. Ya, kalau kita di kampung saya namanya keraca ya. Itu halal karena dia hidup di air. Ya, hidup di air. Seperti ikan. Adapun keong yang di darat, ya, karena hukum hewan yang di darat itu semestinya disembelih, kayak kambing disembelih, sapi mau dikonsumsi disembelih, ya kan, disembelih dulu. Nah, kalau bekicot itu gimana cara menyembelihnya? Nah, ini kata Imam Malik ya dipotong sebagian tubuhnya. Ala kulli hal, bekicot lebih dekat kepada kehalalan daripada keharaman. Insyaallah taala, karena yang pertama bekicot itu bukan binatang buas, bukan binatang yang bertaring. Ya. Yang kemudian yang kedua, bekicot itu hukum asalnya halal berdasarkan umuman kaidah walladzi khalaqa lakum fil ardi jami'an. Allah yang jelas ya, yang telah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Jadi bekicot itu hukumnya insya Allah lebih dekat kepada halal daripada haram. Nah, Allahu a'lam. Ustaz, izin bertanya Ustaz ya. Ya, silakan. Kalau di daerah tertentu misalnya kayak ganja gitu kan sebenarnya kan kita tahu itu iya memabukkan ya Ustaz ya, ganja, tapi kayak di daerah Aceh itu kan ternyata mereka dipakai untuk masak. Udah sehari-hari kayak gitu Ustaz. Begitu juga dengan pala. Pala itu di daerah tertentu misalnya di Sulawesi apa itu memang sengaja bisa diracik untuk bikin apa gitu ya. Di tempat lain kan itu jadi bumbu, jadi enak, jadi soft, enak pakai pala. Gimana sih? Nah, terkait ganja, pala, ya, di mana tumbuhan ini adalah tumbuhan yang bisa memabukkan, maka tumbuhan-tumbuhan yang bisa memabukkan bisa mengambil hukum
ya khamr, bisa mengambil hukum khamr. Apabila dia dikonsumsi kemudian memabukkan, maka hukumnya sama seperti khamr. Ya. Pertanyaannya, kalau mengkonsumsinya sedikit, tentu tidak mabuk, tentu tidak mabuk. Ya. Nah, itu bagaimana? Maka kita katakan sesuatu yang banyaknya mabuk, maka sedikitnya tidak boleh dikonsumsi. Kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau ganja itu dicampur dalam sebuah kuali dan di situ kemudian ada sayur-sayur yang lain, misalkan dibikin sayur lodeh lalu ditambahin ganja, maka kalau sifat memabukkannya hilang, maka kita hukumi sayur itu tetap halal. Ya. Sebagaimana sayur apabila dicampur dengan khamr, sifat memabukkannya terurai dengan benda-benda yang lain, zat-zat yang lain, maka hilang pula sifat memabukkannya dan itu hukumnya tetap dihalalkan. Sekali lagi, dalam hukum kita tidak boleh juga bermudah-mudahan karena ini ada apa namanya indikasi bisa memabukkan. Meskipun tidak semua makanan yang mengandung ganja itu mutlak haram. Itu tidak seperti itu. Nah, tapi kalau rokoknya, nyimengnya itu memabukkan ya tetap haram. Nah, Ya, kasus. Ini iya. Ustaz, misalnya eh, Hmm. roti itu saja ya. Roti itu kan ada yang dibuat pakai rum, rum yang apa ya, kayak jenis wine gitu kan. Mungkin Nah, ini ada gimana hukum rotinya? Kan jadi enak kan? iya. Jika rum itu memabukkan, zat itu adalah memabukkan, maka mencampur barang yang memabukkan itu perbuatan yang salah, tidak dibenarkan. Ya, perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi apabila rum itu dicampurkan dalam roti, kemudian sifat memabukkannya tidak ada, Anda makan roti itu tidak mabuk, biasa saja, maka hukumnya tidak haram roti itu. Sekali lagi ya, jadi produknya itu tidak mutlak haram, ya karena tidak sampai memabukkan. Tapi usaha untuk mencampurkan rum ya itu tidak diperkenankan dalam syariat. Kenapa? Karena orang akan memudah-mudahkan diri untuk membeli bahan-bahan ini dan itu karena ya mungkin ada efeknya tertentu dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak Johan. Jadi produknya apakah mau memabukkan atau tidak. Nah, terkait bekicot tadi, bekicot menjijikan, nah bagi sebagian orang menjijikan bekicot. Tapi di Jawa Timur saya melihat orang-orang makan bekicot, bahkan dibikin sate bekicot. Dan itu ma'ruf di mereka makan bekicot. Nah, Ustaz, sekali lagi, nah ya silakan. maaf, Ustaz, yang terkait roti tadi Ustaz ya. Jadi usaha untuk mencampur sengaja pakai rum yang already nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kita tahu nih beli di toko roti itu pakai pakai rum gitu, boleh nggak kita membeli roti itu konsumsi? Nah, kalau produknya itu tidak memabukkan, sudah menjadi produk, misalnya sudah ada rotinya, terus di situ ada mengandung bahan rum, kemudian tidak memabukkan, hilang sifat iskarnya, maka hukumnya tidak mengapa. Seperti Pak Johan beli minum obat batuk, di situ ada alkohol, ya alkohol 10% misalkan dari volume sekian mili itu. Tapi kalau diminum tidak memabukkan, maka hukum pembelian itu tidak mengapa. Ya. Nah, tapi mencampurkannya tidak diperbolehkan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu kalau yang mencampurkan itu keagamannya dari sisi pelaku pencampurnya Ustaz. Iya, iya pelakunya usaha. Kenapa harus pakai alkohol? Kenapa harus pakai rum? Kenapa harus pakai ganja? Kenapa? Nanti kan orang akan menjual belikan itu, akan dan itu akan terbuka pintu kejelekan. Di sana akan ada orang yang bukan hanya untuk masak saja, tapi untuk di, dikonsumsi. Karena itu pemerintah melarang hal-hal yang seperti itu. Di situ kewenangan pemerintah melarangnya karena akan ada penyalahgunaan. Nah, seperti itu.
Kalau ya, kalau pembahasannya menarik sekali, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, kalau Nah, terkait yang najis, Ustaz. Kalau kotoran hewan yang dimakan itu kan najis, Ustaz, ya. Nah, ini hmm. kalau kita lagi sholat di masjid itu ada kotoran cicak, lagi sholat nih posisinya, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kotoran cicak, cicak itu termasuk hewan yang diperbincangkan ulama. Ada satu namanya wazak. Ini waktunya gimana nih? Teman-teman nggak apa-apa Pak Johan? Ya ini bentar lagi Ustaz, supaya 13 Ya udah. Ya. Ada namanya al-wazag, wazag. Ya. Jadi kami dahulu para sahabat diperintahkan umirna biqatlil wazag. Kami diperintahkan untuk membunuh al-wazag. Bahkan Aisyah punya pukulan sendiri, kayu sendiri untuk memukul wazag itu. Nah, wazag itu apa wazag itu? Dibahas oleh ahli lugah, wazag itu adalah hewan yang bertotol, kemudian biasa nempel di pohon, biasa di gurun, biasa di tembok, ya, seperti itu. Ya, sehingga ada yang mengartikan cicak, ada yang mengartikan itu adalah cicak. Ya, Allahu a'lam. Sampai saat ini saya masih tawakuf untuk mengatakan cicak itu sama dengan wazak. Kalau tokek, gecko, tahu gecko ya, itu biasanya di gurun, di pohon-pohon di gurun, itu ada namanya gecko, itu iya, itu wazak. Tapi kalau cicak, ya sampai saat ini saya belum berani mengatakan itu adalah al-wazak. Ya. Nah, al-wazak. Ya, jadi al-wazak itu termasuk hewan yang diperintahkan dibunuh sehingga kotorannya pun najisnya. Seandainya cicak itu dihukumi wazak, masuk dalam kategori wazak. Karena gini, dalam menghukumi sesuatu itu kita harus melihat apakah itu satu jenis, satu spesies. Karena dalam dunia hewan itu ada satu spesies, ada ordo, ada macam-macam. Kadang-kadang bertemu dalam satu 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 klan gitu ya, tapi di bawahnya beda spesiesnya. Kalau cicak dan gecko itu satu spesies, maka itu di, diperintahkan dibunuh dan kotorannya pun najis. Karena ada beberapa seperti tikus, tikus itu kan disuruh dibunuh, tapi kayak hamster atau misalkan ada dulu namanya di Arab itu ada persis dengan tikus, tapi bahkan sahabat dulu mengkonsumsinya. Bahkan jamak di sana mukanya mirip tikus tapi bukan tikus. Ya, ternyata itu berbeda spesies dalam berbeda spesies. Ala kulihal seandainya kita bahas seandainya ya, cicak itu adalah hewan yang sama, wazab, maka kotorannya najis. Maka kita diperintahkan untuk menjauhkan kotoran itu ketika kita dalam keadaan sholat. Ya. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Seandainya kotoran cicaknya terlalu banyak dan kita sulit membersihkan, maka itu insya Allah dimaafkan karena kotorannya termasuk kotoran yang kecil, yang sedikit, ya tidak seperti kotoran manusia, tidak seperti kotoran hewan buas yang banyak, gitu ya. Nah, kalau satu biji, dua biji jatuh, itu insya Allah dimaafkan dekat dengan tempat sholat kita. Apa dalilnya? Dalam Islam itu ada namanya istinja, istinja atau istijmar, ya, cebok menggunakan batu. Dan Nabi SAW membolehkan seorang cebok dengan batu ketika tidak ada air dengan 3 buah batu, ya, dengan 3 buah batu. Bayangkan seorang cebok dengan batu, 3 buah batu, itu bersih apa tidak kira-kira, Pak Johan? Ya kalau dia hati-hati, batunya gede, bisa bersih. 3 buah batu, kira-kira bersih apa tidak tanpa air? Ya masih ada lah, Nah, dikit gitu ya. iya, itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Pasti mungkin ada yang tersisa, tapi itu dimaafkan dalam syariat karena itu termasuk sesuatu yang kecil, najis yang kecil insya Allah. Allahu a'lam. Tapi kita tetap berusaha menghilangkan kotoran itu. Tapi kalau misalkan ya kita lagi sholat sulit untuk WA, kalau belum, padahal dia itu salah bagian yang baca. Ya memang harus dibimbing.
Ya, baik Nah, Ustaz, Kok karena abis udah itu masih 13 midulnya yang dan di atas tuh yang di bawah. materinya masih banyak, nanti Iya. coba kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Oke. Saya benerin Bu, udah Ya, videonya udah. kita tutup kajian di siang hari Nah. ini Ustaz, ya, dengan doa kafaratul majelis. Ini kan abis nyampe, Ini aku udah nyampe bisa Semoga kedua acara lagi. masih ini ngikut. Ya, terima kasih Ya, Bu, atas saya benerin. kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas waktu siang hari ini. Bisa kita lanjutkan kembali selanjutnya. Alhamdulillah, kita kemudian ya. Oh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.